Bab 701 Anak ini licik. Setelah Vernon mengubah darah fana dan tulang fana, penglihatan yang terungkap sangat berlebihan. Semua klan monster kegelapan yang hadir, termasuk Raja Kegelapan, sudah menganggapnya sebagai duri di pihak mereka. Bisa gawat kalau dia terus bertambah kuat. Belum lagi dia masih menyimpan banyak kebencian terhadap klan monster kegelapan. Maka mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya. Di sisi lain, Vernon di anak tangga ke-200 sudah membuka matanya. Setelah menghembuskan seluruh cakra keruh di tubuhnya, dia merasakan tubuh yang sama sekali berbeda. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada keinginan untuk membuka dunia. Tentu saja penciptaan dunia ini agak berlebihan. Setidaknya dia bisa dengan mudah mengalahkan dirinya yang dulu. Dick, aku merasa kamu tidak lebih lemah dariku. Kaisar Api menghela napas karena terkejut. Saat Vernon membuka matanya barusan, kekuatannya tidak menyatu pada dirinya. Dari sudut pandang objektif, dia bisa merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang sangat mengancamnya. Untungnya, ancaman ini cuma terjadi sebentar saja. Hubungan keduanya luar biasa dan mereka tidak akan pernah menjadi musuh dalam hidup ini. Kakak bisa saja, kalau kita serius, aku akan kalah dalam 100 ronde, kata Vernon sopan. Dia tidak berpikir dia bisa sepenuhnya mengalahkan Kaisar Api dengan mengubah darah dewa dan tulang dewa. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Kaisar Api juga merupakan master puncak dari negeri dongeng sunyi yang sudah sepenuhnya mengubah 4 esensi. Selain itu, bakatnya jauh melampaui orang biasa dan dia adalah eksistensi setingkat monster. Bagaimana bisa lebih buruk dari dirinya sendiri? Hahaha, kamu rendah hati, Dick. Karena kamu sudah memanfaatkan keberuntungan ini, kamu bisa terus menaiki tangga, jangan khawatirkan aku, kata Kaisar Api. Dia bohong kalau dia bilang dia tidak iri. Darah dewa dan tulang dewanya sudah diubah, tapi mereka belum mencapai tingkat yang berlebihan seperti saudaranya. Karena itu, perlu bekerja lebih keras untuk mewujudkan hal ini dan berusaha memanfaatkan keberuntungannya sendiri. Itu juga maksudku, Kak, ayolah. Tentu saja, kalau kamu benar-benar tidak bisa memahaminya, jangan buang waktu, kata Vernon. Jawab Kaisar Api berat. Dia sudah mengetahui semua yang ada dalam pikirannya. Vernon tidak berkata apa lagi. Pertama-tama dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Dalam sekejap, danau dewa yang sudah menyusut beberapa kali tersedot ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, itu dibawa ke dunia kecil. Semua darah dan semua tulangnya sudah diubah. Danau dewa yang tersisa ini, serta kekuatan besarnya, tentu saja tidak bisa dibuang begitu saja. Bawalah ke dunia kecil, dan tunggu alam rahasia belajar perlahan. Dia yakin bisa melanggar aturan danau dewa dan membagikannya. Sekalipun dia tidak bisa membagikannya, dia bisa terus melatih tubuhnya ketika saatnya tiba. Sekecil apapun nyamuk, dia tetaplah daging dan tidak bisa hilang. Kemudian Vernon mengangkat langkahnya, menggerakkan tubuhnya dan mencapai anak tangga ke-201. Sebelum Vernon bisa berjinjit, dia mengambil satu langkah lagi dengan kaki satunya. Anak tangga ke-202. Lalu, 203, 204. Hampir di setiap langkah, Vernon melangkah ke langkah berikutnya tanpa berkedip. Ritmenya mulai berubah. Sebelum berubah, dia pasti mendapatkan wawasan di setiap langkah. Perubahan tersebut membuat klan monster kegelapan tertegun dan bingung sejenak. Dia sangat cepat. Dilihat dari kecepatan pendakiannya saja, tidak lebih lambat dari Yang Mulia Raja. Tapi Yang Mulia baru naik lebih dari 150 anak tangga sekarang. Vernon, ini lebih dari 200. Tekanan yang dialami keduanya benar-benar berbeda. Ini, Vernon sangat kuat. Kekuatan fisik murni yang ditunjukkan lawan sudah menghancurkan sebagian besar klan monster kegelapan yang hadir. Jangan bingung karena Vernon, semakin tinggi kalian menaiki tangga ini, semakin banyak manfaat yang kalian peroleh. Tinggalkan Vernon kepadaku dan kalian bisa berkonsentrasi untuk menaiki tangga itu. Kata Raja Kegelapan menyebar ke telinga setiap anggota klan. Ini mengejutkan seluruh klan monster kegelapan. Benar, tidak peduli apa yang Vernon lakukan, buat apa membandingkan diri mereka dengan Vernon.
Monster jenis ini yang tidak sesuai dengan akal sehat harus diserahkan kepada Yang Mulia Raja. Baik, Yang Mulia, kami mengerti. Semua monster mengangguk dengan penuh semangat sebagai jawaban. Ya, Raja Kegelapan bersenandung pelan dan gerakan kakinya meningkat 20% lagi. Tingkat pelatihannya bahkan lebih tinggi dari Kaisar Api. Cakra dari langkah biasa hampir tidak berpengaruh padanya. Jadi, dia naik saja ke tangga yang lebih tinggi. Itulah yang dikatakannya. Tapi ketika Raja Kegelapan mencapai anak tangga ke-200, dia masih berhenti. Saat ini, di anak tangga ke-200, lebih dari 20 monster dan Kaisar Api sudah berdiri. Orang-orang ini semua duduk di tangga, memejamkan mata dan memahami keberuntungan yang dipanggil Vernon. Namun hingga saat ini, termasuk Kaisar Api, belum ada yang membuka keberuntungan baru. Vernon ini, apa dia berbohong kepada mereka? Mungkin cuma ada satu kesempatan untuk memanggil keberuntungan di tangga ini. Sekarang kesempatan ini sudah dimanfaatkan oleh Vernon itu dan tidak akan ada lagi selanjutnya. Tapi itu juga tidak benar. Kaisar Api ini masih ada di sini. Maka Vernon juga tidak akan berbohong kepada temannya sendiri, kan? Hehe, memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di hati semua monster. Tidak mungkin, Vernon menggunakan Kaisar Api sebagai kedok untuk membiarkan dia duduk di sini merasakan keberuntungan, tapi dia sebenarnya melumpuhkan mereka. Dengan begitu, mereka akan tertunda di tangga ke-200 dan Vernon akan bebas menaiki tangga tanpa mendapat hukuman. Memikirkan hal ini, semua monster seakan terbangun dari mimpi. Dasar hina, Vernon ini sangat hina, menggunakan rencana licik seperti itu. Benar, penduduk dunia Kaisar penuh tipu muslihat, jadi itu benar. Pantas saja saat Vernon meninggalkan anak tangga ke-200, dia sangat cepat, dia sedikit panik. Ternyata seperti itu. Lihat, Vernon hampir mencapai langkah ke-300 dalam waktu sesingkat itu. Setelah mengerti semua itu, semua monster menyadari bahwa mereka dan orang lain sudah tertipu. Bahkan Raja Kegelapan, yang berada di anak tangga ke-200, tampak ragu. Meski merasa salah dengan jawaban tersebut, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Kalau tidak, kenapa ritme Vernon berubah drastis saat dia meninggalkan anak tangga ke-200? Bukankah dia bergegas menaiki anak tangga? Pergi, kejar Vernon. Raja Kegelapan menatap tajam ke belakang Vernon di atasnya beberapa kali, merasa cemas di dalam hatinya. Ini pertama kalinya dia ditipu oleh anak dunia Kaisar. Kalau dia bisa menangkap Vernon, dia pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian dan menderita segala macam penyiksaan. Setelah mendengar perintah Yang Mulia, para monster di anak tangga ke-200 merespons secara serempak. Saat berikutnya, di bawah kepemimpinan Raja Kegelapan, para monster mengambil langkah ke-200 dan mengejar Vernon. Namun, ada beberapa hal yang sangat aneh. Saat monster di anak tangga ke-200 maju satu demi satu. Bas, tangga itu sedikit bergetar. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Raja Kegelapan dan anggota klan di sekitarnya semuanya menatap dengan mata terbelalak, penuh keheranan. Karena pergerakan penglihatan ini tidak datang dari Vernon di atas, tapi dari belakang mereka. Kaisar Api, Bab 702 Klan Monster Kegelapan, benar-benar tidak berakhir. Saat Raja Kegelapan dan monster lainnya tercengang. Cahaya putih yang keluar dari tubuh Kaisar Api sudah melompat keluar dari tangga langit dan terbang ke kejauhan, lalu menghilang dalam sekejap mata. Adegan ini sangat familiar bagi mereka. Cahaya putih semacam ini muncul di Vernon sebelumnya dan kemudian cahaya putih menjarah kembali Danau Dewa dari suatu tempat di alam rahasia. Lalu Kaisar Api ini, dia juga memicu hal yang sama. Wajah semua monster yang baru saja menaiki anak tangga ke-200 berubah menjadi cemas. Ini sungguhan, ternyata apa yang dikatakan Vernon benar adanya, semua orang benar-benar bisa memunculkan keberuntungannya masing-masing. Brengsek, apa Kaisar Api ini disengaja? Mereka sudah di sana lama dan mereka tidak mendapat apapun sama sekali. Akhirnya, mereka berjalan ke depan dan Kaisar Api menyadari keberuntungan di belakang. Ini agak terlalu kebetulan.
Yang mulia, bagaimana kalau kita kembali ke anak tangga ke-200 dan mencoba lagi? Seorang anggota klan monster kegelapan menyarankan. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata seorang bangsawan agung kegelapan di sebelahnya. Para monster kegelapan tidak terlalu memikirkannya, coba saja. Kalau bisa kembali ke langkah ke-200 dan menemukan keberuntungan, maka bisa menghasilkan banyak uang. Dan saat melangkah kembali ke anak tangga ke-200, seberkas cahaya merah meledak dari tangga langit dan langsung mengenai anggota klan itu. Monster kegelapan itu tidak menyangka hal ini akan terjadi dan terlempar keluar dari jangkauan tangga dan terjatuh. Faktanya, meski dia memikirkannya, dia tidak bisa melawan. Kekuatan tangga bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa seperti dia. Tentu saja, ini cuma setinggi 200 anak tangga, jadi meskipun terjatuh, dia tidak akan terluka sama sekali. Tapi saat semua klan monster kegelapan melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka menemukan aturan lain. Di tangga menuju surga, mereka cuma bisa bergerak maju, tidak mundur. Selain itu, hal ini juga mencerminkan aturan lain yang telah dipastikan sebelumnya. Siapapun yang jatuh dari tangga akan kehilangan kualifikasi untuk menantang tangga tersebut. Dengan kata lain, semua orang cuma mempunyai satu kesempatan untuk menantang tangga tersebut. Itulah masalahnya. Mereka tidak boleh membuang waktu di sini dan mengejar Vernon dengan cepat. Tapi ketika mereka melihat sosok Vernon, dia sudah naik ke anak tangga ke-300. Naik, panjat. Vernon sudah menaiki 300 anak tangga. Sialan, kenapa kamu mendaki sangat cepat? Kami baru saja naik ke anak tangga ke-200. Kondisi fisik Vernon sangat hebat. Aku sudah merasakan banyak tekanan pada anak tangga ke-200. Aku khawatir anak tangga ke-300 akan jadi batasku. Berjuang, setidaknya harus naik sampai anak tangga ke-300. Aku merasakan keberuntungan pada 3 anak tangga ke-300. Raja Kegelapan menyipitkan matanya, menatap Vernon yang sedang menaiki 300 anak tangga dan mulai berjalan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Dia juga merasakan tekanannya. Tapi itu bukan dari tangga, tapi dari Vernon ini. Wosh! Saat ini, terdengar suara menembus langit dari luar tangga. Cahaya putih yang keluar dari Kaisar Api muncul. Kembali, meski cahaya putih yang terbang kembali kali ini tidak setebal cahaya Vernon, itu puluhan kali lebih kuat daripada saat terbang keluar. Semua monster menoleh hingga cahaya putih mendarat di kepala Kaisar Api. Itu adalah bola berisi cairan emas pucat, tidak banyak. Hanya seukuran sosok manusia. Dibandingkan dengan danau dewa yang luas sebelumnya, ini jauh berbeda. Itu bahkan bukan setetes pun dalam ember. Melihat ini, semua monster menghela napas lega. Itu saja. Apa ini bisa dianggap sebagai keberuntungan? Apa gunanya cairan dewa kecil itu? Cuma dengan 2 gigitan saja sudah habis. Terlebih lagi, Kaisar Api ini adalah orang sakti yang sudah mengubah esensinya sepenuhnya. Cairan dewa kecil ini tidak berpengaruh sama sekali. Tidak, benda ini bukan cairan dewa dari danau dewa sebelumnya. Ada alasan lain untuk cairan ini. Yang Mulia menyadari keanehan itu untuk pertama kalinya. Saat itulah, Kaisar Api yang berada di anak tangga ke-200 sudah menggapai dan memanfaatkan keberuntungan tersebut. Kaisar Api awalnya kecewa setelah melihat bola kecil berisi cairan dewa. Tapi detik berikutnya, dia merasakan kekuatan yang sangat ajaib dari cairan dewa ini. Mungkinkah itu? Tanpa ragu-ragu, dia masuk. Seluruh cairan dewa ini juga terintegrasi ke dalam tubuhnya dengan sangat kooperatif. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Saat bola cairan dewa ini diintegrasikan ke dalam tubuh Kaisar Api, hampir tidak ada kesulitan dan disempurnakan dalam hitungan detik. Segera setelah itu, garis-garis mulai muncul di leher, lengan dan pergelangan kaki Kaisar Api. Pola semburan cahaya dewa ini memancarkan suasana kuno dan misterius. Setiap garis memanjang ke seluruh tubuh, saling terkait dan cukup berantakan. Namun ketika semua garis diperpanjang, mereka mengungkapkan pesona yang unik. Kaisar Api mengepalkan tangannya dengan keras. Boom! Kekosongan meledak dan peraturan bergetar.
Sekitar selusin anak tangga di dekat anak tangga ke-200 semuanya berguncang beberapa kali. Kekuatan dahsyat meletus dari Kaisar Api, mengejutkan semua yang menonton. Raja Kegelapan, Bangsawan Agung Kegelapan, anggota klan monster kegelapan lain menatap dengan mata terbelalak dan rahang mereka tidak bisa menutup. Apaan? Hanya dengan mengepalkan tangan, bisa sampai sebesar itu. Apa ini sungguhan? Kaisar Api ini pantas menjadi perwakilan negara adidaya dunia. Kaisar, menakutkan. Bahkan Kaisar Api sendiri terkejut dengan kekuatan tersebut. Pola perang, keberuntungan yang dia panggil adalah pola perang kuno. Itu adalah aksi kelahiran dari ras khusus di zaman kuno, yang secara tak terduga muncul di sini dan disempurnakan olehnya. Begitu dia menggunakan pola perang, kekuatannya akan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja konsumsinya juga akan meningkat 10 kali lipat dibandingkan keadaan normal. Ini adalah metode rahasia untuk keadaan darurat atau mendesak. Pikir Kaisar Api. Pola perang di sekujur tubuhnya menghilang seperti air laut yang surut. Ada ekspresi kepuasan yang luar biasa di wajahnya. Dia sangat beruntung. Berkat pengingat dari saudaranya, kalau tidak dengan temperamennya, dia pasti menaiki tangga dengan tergesa-gesa kalau dia gagal memahaminya beberapa kali. Bagaimanapun, ujung tangganya adalah dewa dan itu yang paling penting. Sekarang tidak ada penundaan dalam menaiki tangga dan dia senang mendapat keberuntungan seperti itu. Kaisar Api tidak bisa lagi menahan senyumnya. Hei, klan monster kegelapan, kenapa kalian bingung? Kalian iri? Hahaha, teruslah bingung. Kaisar Api mengejek. Pikirannya bergerak lagi dan pola perang kuno ditambahkan ke tubuhnya. Dia bagaikan anak panah dari tali, dengan jagoannya, dia melampaui semua klan monster kegelapan termasuk Raja Kegelapan. Kecepatan pendakian yang sangat cepat ini jauh tertinggal bahkan dari Vernon sekarang. Semua klan monster kegelapan tersentak. Tidak, ini terlalu cepat. Apa ini efek kebetulan yang baru saja dicapai Kaisar Api? Ikuti aku, Raja Kegelapan berkata dengan gigi terkatup. Vernon sudah cukup membuatnya pusing, tapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Api ternyata tidak boleh diremehkan. Entah itu kebetulan atau tidak. Saat klan monster kegelapan beraksi lagi, bas-bas, gejolak yang dan cahaya putih yang tidak asing muncul. Ini dipicu oleh Vernon pada anak tangga ke-300. Raja Kegelapan, Bangsawan Agung Kegelapan, klan monster kegelapan lainnya. Cukup. Apa dia tidak akan membiarkan monster kegelapan lewat? Bab 703. Kenapa anak ini sangat beruntung? Klan monster kegelapan semuanya tampak tertekan dan marah. Ini belum berakhir, kan? Kapa mereka berdua semudah itu dapat keberuntungan? Kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk menaiki tangga. Siapapun yang berani mengabaikan, tanggung sendiri akibatnya. Setelah Raja Kegelapan mengatakan ini, kecepatannya meningkat dan dia bergegas menuju tangga yang lebih tinggi. Awalnya, dia ingin memimpin semua anggota klan untuk mendaki ke puncak bersama-sama. Kini sepertinya kalau tak ngebut, bisa-bisa dewa meleset. Adapun keberuntungan setiap 100 anak tangga, biarkan saja. Mau ada maupun tidak ada, dia tidak peduli. Tujuannya cuma pada dewa dan semuanya didasarkan pada dewa. Tanpa beban pasukan klan monster kegelapan, kecepatan Raja Kegelapan meningkat secara tajam. Setelah beberapa saat, dia hampir bisa menyusul Kaisar Api yang punya pola perang di tubuhnya. Hal ini mengagetkan Kaisar Api yang sedang berkonsentrasi menaiki tangga. Dia sudah mengaktifkan pola perangnya dan menggunakan seluruh kecepatannya. Dengan kecepatan ledakan yang begitu cepat, bisakah Raja Kegelapan ini menyusulnya? Kekuatan Raja Kegelapan ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tepat ketika Kaisar Api dan Raja Kegelapan sedang berkompetisi secara diam-diam, cahaya putih yang dipicu oleh Vernon sama seperti sebelumnya. Dalam sekejap, itu bergegas keluar dari jangkauan tangga dan terbang ke kejauhan. Ketika monster melihat ini, mereka mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mulai menaiki tangga. Tampaknya di anak tangga ke-300 masih ada kesempatan untuk memanggil keberuntungan. Hal terakhir yang ingin mereka lihat sekarang adalah keberuntungan panggilan Vernon dan Kaisar Api.
Sial, sangat sial. Cuma ada 3 orang di pihak pengkhianat Vernon, tapi mereka mendapatkan keberuntungan sebanyak 3 kali. Sedangkan klan monster kegelapan mereka punya hampir 10.000 orang yang menaiki tangga menuju surga. Namun sejauh ini belum ada yang mendapatkan keberuntungan. Apa ini masuk akal? Sangat tidak masuk akal, kan? Mereka sangat berharap Vernon tidak bisa memanggil apapun kali ini. Banyak monster berpikir demikian. Tapi Kaisar Api cuma melirik cahaya putih itu dan memiliki intuisi. Keberuntungan saudaranya kali ini mungkin tidak kalah dengan Danau Dewa. Semua orang menaiki tangga dalam diam, memandang ke kejauhan. Tentu saja, mereka menunggu cahaya putih apa yang akan dibawa Vernon. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada apapun yang terjadi. Terakhir kali Vernon memanggil Danau Dewa. Cuma butuh usaha beberapa saat. Sesuatu sebesar Danau Dewa dibawa kembali dengan begitu cepat. Kali ini benda yang dia panggil kemungkinan lebih besar. Jadi, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang besar. Pemanggilan keberuntungan Vernon gagal kali ini. Hahaha, sombong kamu naik begitu cepat. Oke, akhirnya aku melihat Vernon gagal. Sepertinya memunculkan cahaya putih tidak berarti ada keberuntungan. Melihat Vernon tidak mendapat apa-apa, klan monster kegelapan pun senang. Kaisar Api mengerutkan kening, penuh keraguan. Seharusnya tidak seperti ini. Kalau cahaya putih muncul berarti keberuntungan sudah terdeteksi. Tapi 1/4 jam sudah berlalu. Kenapa cahaya putih belum kembali? Benarkah tidak ada jalan kembali? Dia gagal. Kaisar Api menatap saudaranya lagi. Dia melihat tatapan Vernon memandang ke satu arah dari kejauhan, wajahnya tenang dan natural, tanpa rasa panik. Melihat hal tersebut, Kaisar Api benar-benar terkejut. Saudaranya tidak panik, dia sedang terburu-buru, pasti berjalan lancar. Hanya saja mungkin ada sedikit liku-liku di antaranya. Apa alasan spesifiknya, dia tidak tahu. Ketika semua monster memikirkan hal ini, beberapa seruan memecah keheningan. Itu datang. Sinar cahaya putih itu kembali. Sialan, apa Vernon itu kembali memanggil keberuntungan? Tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? Dia selalu dapat keberuntungan besar. Hah, lihat cahaya putih itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Ini, sungguh. Kenapa pancaran cahaya putih ini sepertinya tidak berubah sama sekali? Seperti apa saat pergi ke sana dan seperti apa saat kembali? Hahaha, bukankah ini berarti cahaya putih tidak mengembalikan keberuntungan sama sekali? Cahaya putih Kaisar Api membawa kembali bola kecil berisi cairan dewa sebelumnya dan itu sudah banyak berubah. Kalau begini, aku jadi lega, jangan banyak bicara dan cepatlah menaiki tangga. Dewa adalah milik yang mulia, jadi kita harus mengambil bagian dari keberuntungan lain. Aku juga, ayo, lanjutkan ke langkah ke-300 untuk mewujudkan peluang. Ketika klan monster kegelapan ini melihat kembalinya cahaya putih dengan jelas, mereka semua tertawa bahagia. Tidak ada lagi, karena cahaya putih pemandu yang dipanggil oleh Vernon memiliki ketebalan yang sama persis saat padam dan saat kembali. Mereka semua percaya bahwa inilah alasan tidak ada keberuntungan lagi. Tidak heran butuh waktu lama untuk kembali. Namun, ketika mereka ingin mengejek Vernon, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang lebih tidak beres. Ketika Vernon melihat cahaya putih yang sudah kembali, bukan saja dia tidak menunjukkan kekecewaan, tapi matanya tiba-tiba bersinar. Inilah alasannya. Apa sebuah keberuntungan ditemukan dalam cahaya putih ini? Boom! Cahaya penuntun menerpa kepala Vernon. Semua monster memperhatikan. Setelah cahaya putih menghilang, semua orang bisa dengan jelas melihat sesuatu muncul di atas kepala Vernon. Ukurannya cuma sebesar telapak tangan. Sepertinya, sekuntum bunga. Ini, harta karun. Kaisar Api dan semua monster bingung. Jadi begitu, pantas saja tidak ada perubahan pada cahaya putih. Karena harta karun ini sangat kecil sehingga tidak berubah. Master rahasia Paviliun Surgawi, yang masih terombang-ambing di anak tangga ke-90, melihat bunga di atas kepala Vernon dan matanya berbinar. Dia tidak tahu bunga apa itu, tapi dia bisa merasakan cakra yang terpancar dari bunga ini, yang samar-samar mirip dengan cakra kelas buah pencerahan.
Itu berarti, bunga ini satu kelas dengan buah pencerahan dan bersifat ilahi. Bunga ini, jelas bukan keberuntungan yang lemah. Tanpa melihat lebih jauh, setelah memastikan di paviliun rahasia surgawi, dia segera menaiki tangga. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendekati langkah ke-100. Harus dikatakan bahwa kebugaran fisik silsilah paviliun rahasia surgawi sangat perlu diperkuat. Saat dia kembali nanti, dia akan mengumpulkan teknik pemurnian tubuh terkuat dunia kaisar dan mengaturnya untuk semua orang di paviliun rahasia surgawi. Kebugaran jasmani tidak boleh ada penundaan. Di sisi lain, Vernon memandangi bunga putih kecil di atas kepalanya dan merasa sangat senang karenanya. Dia juga tidak tahu bunga apa itu. Tapi saat bunga putih kecil itu muncul, dia merasa seolah-olah kekuatan roh di tubuhnya menjadi lebih segar dan dia sangat bersemangat. Tampaknya dia sudah dengan sempurna berubah darah fana dan tulang fana. Sekarang giliran kekuatan fana. Setelah mengubah kekuatan fana menjadi kekuatan dewa, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Kalau efek tulang dewa dan darah dewa lebih tercermin pada kualifikasi dan pertahanan. Kekuatan dewa itu tercermin dalam kemampuan bertarungnya. Itu dia, pemurnian, bunga putih kecil. Vernon mengulurkan tangan dan menyentuh bunga putih kecil itu. Bab 704 Kejutan yang tak terduga. Saat tangan Vernon menyentuh bunga itu, yang semula bunga sebesar palem mulai menghasilkan daun. Daun hijau, biru, merah dan berwarna-warni terus tumbuh. Bunga putih kecil itu juga memancarkan semburan kemegahan dan untaian sajak misterius mengalir di antara kelopak dan daun. Penampakan terjadi dan orang-orang datang berbondong-bondong. Saat bunga putih kecil itu menunjukkan bentuk aslinya, dia semakin dekat ke Vernon. Kemudian secara bertahap menyatu ke dalam tubuh Vernon. 10.000 hukum melonjak dari tubuh Vernon dan banyak yang beresonansi dengannya. Saat ini, cakra Vernon terus meningkat. Ini seperti mengubah kepompong menjadi kupu-kupu, mengalami transformasi ajaib dan misterius. Hahaha, klan monster kegelapan, apa kalian pikir kalian masih punya kesempatan? Kalau aku jadi kamu, aku akan keluar dari tangga sekarang dan kembali ke alam monster. Setelah Kaisar Api merasakan perubahan mengejutkan pada tubuh Vernon, dia benar-benar lega. Baru pada saat itulah mereka naik ke anak tangga ke-300 dan kekuatan saudaranya itu meningkat pesat. Lalu ketika dia naik ke puncak tangga, dia tidak akan langsung menjadi peri. Kaisar Api, jangan sembarangan bicara. Yang mulia raja kami serius, bagaimana mungkin orang dunia kaisar yang sedikit kuat, bisa menganggapnya enteng? Benar, Yang Mulia Raja sudah menaklukkan dan menguasai banyak sekali alam dan dunia. Cepat atau lambat, dunia kaisar akan menjadi bagian dari alam monster. Masih ada 700 anak tangga lagi. Kamu jangan terlalu senang. Melihat sikap Kaisar Api yang arogan, klan monster kegelapan meledak marah. Kalau bukan karena aturan tangga tidak bisa bertarung, mereka pasti akan bekerja sama untuk menghajar Kaisar Api ini. Kaisar Api tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Setelah merasakan manisnya kesempatan menaiki tangga satu kali, dia akan merasakannya lagi di anak tangga ke-300. Mana ada yang kebanyakan mendapat keberuntungan. Sejak saat itu, persaingan antara Kaisar Api dan Raja Kegelapan kembali dimulai. Kecepatan pendakian keduanya sangat cepat, hampir setara. Bas! Vernon yang berada di anak tangga ke-300 merasakan suara-suara aneh keluar dari tubuhnya. Itu adalah pergerakan yang disebabkan oleh transformasi kekuatan fana menjadi kekuatan dewa. Terdengar suara aneh, kekuatan roh di tubuhnya mulai berubah. Dari anggota badan hingga tulangnya secara bertahap bersinar dengan cahaya keemasan dan kekuatan tak terbatas dilepaskan, memenuhi seluruh tubuhnya. Itu menyapu seluruh tubuh seperti gelombang besar. Tekanan yang dahsyat menyapu hampir seluruh tangga. Sial, kenapa Vernon seberuntung itu? Kenapa? Keberuntungan seperti itu seharusnya menjadi milik klan monster kegelapan. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Kecepatan ini sangat menakutkan. Aku sangat berharap pemurnian keberuntungan Vernon gagal, itu bagus sekali. Itu sulit. Kalau dia belum selesai mengubah tulang dewa dan darah dewa,
kekuatan sebesar itu pasti bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang kuat di alam dewa. Semua klan monster kegelapan menatap Vernon dengan mata cemburu, sangat cemburu. Seolah ingin memastikan apa yang mereka katakan. Saat berikutnya, bang, suara ledakan aneh keluar dari tubuh Vernon. Lalu terdengar suara retakan tulang. Kekuatan dewa melonjak keluar dari celah di tulang, seketika meledakkan tulang di bagian tubuh lain seperti reaksi berantai. Semua orang menatap. Ini, tulang dewa patah. Alasannya adalah kekuatan keberuntungan terlalu kuat, jauh melampaui kemampuan tubuhnya. Gawat, ekspresi Kaisar Api juga berubah drastis. Dia tidak mengharapkan hal itu. Kesempatan pemanggilan saudaranya kali ini ternyata mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Puff! Vernon tampak kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah dewa. Retakan panjang yang terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuhnya dan menyebar dari jantung ke 8 anggota badan. Tulang-tulangnya terlihat jauh di lubuk hati dan darah dewa menodai pakaiannya dalam sekejap. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Hahaha, bagus, bagus. Vernon, kamu terlalu serakah kali ini. Bagaimana kamu bisa menyerap keberuntungan seperti itu dengan begitu mudah? Sayang sekali jadi sia-sia. Kalau produk dewa ini diberikan kepadaku, aku pasti bisa mencapai puncak negeri dongeng sunyi. Klan monster kegelapan tampak sombong dan tersenyum. Bahkan Raja Kegelapan pun tersenyum. Vernon tidak cuma gagal memanfaatkan keberuntungan kali ini, tapi dia juga melukai dirinya sendiri secara serius. Dengan cedera seperti itu, jangankan terus menaiki tangga, bahkan bergerak pun sulit. Hahaha, kalau memanfaatkan keberuntungan ini sendirian, dia bisa menghancurkan diri sendiri. Reaksi Raja Kegelapan di luar biasa saja, tapi dia sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Melihat Vernon seperti ini, seluruh klan monster kegelapan merasa penuh energi. Mereka merasa lebih kuat saat menaiki tangga. Kaisar Api memandang Vernon yang berlumuran darah, kekhawatiran melintas di wajahnya. Kalau dia mengalami cedera seperti itu di tempat lain, dia mungkin akan pulih dalam beberapa hari. Tapi ini adalah anak tangga ke-300. Bagaimana dia yang cukup kuat untuk melawan tanpa dukungan tulang dewa dan darah dewa? Mulai dari terjatuh oleh tangga, atau yang paling buruk, Kaisar Api tidak lagi memikirkannya. Pola pertempuran di sekujur tubuhnya semakin berkedip dan kecepatannya meningkat lagi. Kak, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Suara Vernon yang sedikit lemah dan terbatuk terdengar. Keberuntungan itu penting, tapi hidupmu lebih penting. Kamu, Kaisar Api mengirim kembali melalui telepati tanpa daya. Aku baik-baik saja, lihat. Vernon terdiam. Detik berikutnya, terlihat cahaya putih berkedip di tubuh Vernon dan terjadi ledakan yang mengejutkan. Luka mengerikan di tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa. Cuma dalam sekejap mata, luka di sekujur tubuh telah sembuh. Cakra, darah dan tulang juga kembali ke keadaan sebelumnya. Kecuali noda darah di bajunya, kondisi Vernon sudah pulih total. Klan monster kegelapan benar-benar tercengang saat melihat ini. Apa, ketahanan macam apa ini? Ini keterlaluan. Kalau cuma terluka ringan, banyak orang di klan monster bisa melakukan ini. Namun cedera serius seperti yang dialami Vernon barusan tidak akan bisa pulih tanpa berbaring selama 10,5 hari. Itu adalah kerusakan pada darah dewa dan tulang dewa, bahkan meski pulih, kemungkinan besar akan terpengaruh. Dan sekarang Vernon ini hampir tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia, apa Vernon ini benar-benar manusia dari dunia kaisar? Seorang bangsawan agung kegelapan memandang ke arah Vernon dengan curiga dan bertanya. Memang benar dia manusia, tapi kemampuan pemulihannya seharusnya dimiliki oleh kekuatan luar biasa lainnya. Raja Kegelapan menyipitkan matanya dan berkata dengan cahaya dingin di matanya. Apa? Kekuatan supernatural lainnya. Vernon ini sudah punya kekuatan ruang dan sekarang dia punya kekuatan luar biasa lainnya. Mereka sulit mempercayainya. Tapi inilah yang dikatakan Yang Mulia Raja dan itu sepenuhnya benar. Ini. Semua klan monster kegelapan memandang Vernon. Mereka masih meremehkan orang ini.
Sepertinya kita harus mengakhiri tangga ini secepat mungkin. Raja Kegelapan berkata dengan ringan. Bab 759 Puncak Esensi, kekuatan dewa mulai terbentuk. Raja Kegelapan sudah membuat keputusan di dalam hatinya dan begitu tubuhnya bergerak, kecepatannya melonjak. Kaisar Api masih mengamati kondisi Vernon. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, sesosok tubuh melampaui dirinya dan naik ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Kaisar Api mengerutkan kening, dia bisa menebak siapa sosok ini tanpa melihat. Raja Kegelapan sangat tidak sabar dan segera bergegas. Kaisar Api tidak banyak berpikir dan segera mengejarnya. Kecepatan keduanya melonjak, klan monster kegelapan lainnya tertinggal jauh. Dan Vernon di anak tangga ke-300. Sekali lagi ia menyerap energi bunga putih itu. Baru saja, dia menggunakan kekuatan Recall Agamotto untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum dia berada di ambang kehancuran. Meski kini utuh, namun kesulitannya belum teratasi. Krak, krak, tubuh Vernon kembali roboh. Ledakan yang menghancurkan bumi dan runtuhnya tulang dewa serta darah dewa membuat tangga terus bergetar. Kekuatan tak terbatas tercurah dari luka di tubuh Vernon. Recall Agamotto, Vernon berteriak dalam hati. Kemudian, cahaya putih berkedip di tubuhnya, semuanya tampak terbalik pada waktunya, darah dan tulang dewa pulih dan retakan itu menghilang pada saat yang bersamaan. Kondisi fisiknya kembali seperti kondisi sebelum ambruk. Arahnya masih salah, coba arah lain. Vernon sangat tenang, tanpa rasa panik. Kalau tidak berhasil sekali, coba lagi. Dia selalu melakukannya dengan benar. Lagi pula, kalau itu cuma untuk dirinya sendiri, dia bisa menggunakan Recall Agamotto berkali-kali. Kalau cuma untuk memulihkan waktu 2 napas setiap kali melihat ke belakang, itu tidak akan menghabiskan banyak energi. Adapun energi bunga putih kecil dewa memang ada sedikit kerugiannya, namun bisa diabaikan. Itu saja, Vernon bolak-balik antara ambruk dan pulih, dan ambruk lagi. Itu membuat semua mata klan monster kegelapan terbelalak. Mereka sudah pernah melihat orang yang kuat, tapi mereka belum pernah melihat orang yang sekuat itu. Meski Vernon ini punya kemampuan pemulihan yang kuat, rasa sakit parah yang disebabkan oleh setiap kerusakan tubuh tidak bisa dihindari. Setelah mengalami rasa sakit yang sangat kuat berulang kali, dia benar-benar menahannya. Mengerikan, sangat buruk. Sepertinya bukan hal yang tidak masuk akal kalau pria ini begitu hebat. Klan monster kegelapan sedikit mengagumi Vernon. Entah berapa lama, Vernon masih terus ambruk dan pulih. Dan Raja Kegelapan dan Kaisar Api telah mencapai anak tangga ke-300 dengan sangat cepat. Tepat ketika Kaisar Api hendak duduk, dia memanfaatkan waktu untuk menyadari keberuntungan tingkat ini. Namun Raja Kegelapan tidak punya niat untuk berhenti. Wosh! Dia melangkah pergi, melompat melewati Vernon dan Kaisar Api. Anak tangga ke-301, anak tangga ke-302. Kaisar Api terkejut. Melihat sikap Raja Kegelapan, dia sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain. Apa ini rencana untuk mengambil dengan cepat dan mendapat dewa secara langsung? Sial, jelas ada begitu banyak peluang untuk mendapatkan keberuntungan, tapi Raja Kegelapan ini melepaskannya begitu saja. Hei, Raja Kegelapan, apa kamu takut? Kaisar Api ingin menggunakan tipuan untuk menahan Raja Kegelapan ini. Pihak lain tidak menginginkan kesempatan itu, tapi dia tetap menginginkannya. Namun Raja Kegelapan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya dan terus mendaki tanpa berpikir. Dibandingkan dengan keberuntungan ini, kalau dewa hilang, itu seperti mengabaikan hadiah besar demi hadiah kecil, tiba-tiba Vernon berkata saat ini. Meski dia sedang memurnikan bunga putih dewa, dia memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan jika Kaisar Api tetap berada di anak tangga ke-300 untuk memahami keberuntungan itu, dia mungkin tidak bisa tenang. Lebih baik segera menyusul Raja Kegelapan itu dan jangan biarkan dia berhasil. Begitu dewa jatuh ke tangan Raja Kegelapan, dunia Kaisar akan runtuh dalam sekejap. Saat itu, bahkan jika dia bergabung dengan Kaisar Api dan Master Dunia Kaisar lainnya, akan sulit untuk melawan Raja Kegelapan yang sudah menerobos ke negeri dongeng murni.
Kamu benar. Kalau begitu hati-hati, aku akan menyusul Raja Kegelapan. Kaisar Api mengangguk dan segera memahami pentingnya masalah ini. Dia mengangkat kakinya dan langsung melangkah keluar, mengejar Raja Kegelapan. Kak, jangan khawatir, aku lebih baik dari siapapun, kata Vernon sambil tersenyum. Kaisar Api meledak dengan seluruh kekuatannya dan pola perang kuno di tubuhnya menyala. Saat ini, kecepatannya sekali lagi melampaui sebelumnya dan mencapai batas lainnya. Vernon mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatian pada bunga putih dewa di depannya. Dibandingkan dengan dewa, kesempatan pemanggilan setiap 100 lantai ini lebih cocok untuknya. Dan, bahkan orang sekuat Raja Kegelapan dan Kaisar Api, tidak mudah untuk mencapai ujung tangga. Bagaimanapun, ini adalah hal terpenting yang ditinggalkan oleh Master Negeri Dongeng Murni. Vernon menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai berkonsentrasi untuk memurnikan bunga putih dewa. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Untuk menghemat daya, pakaian Vernon tidak ikut serta dalam recall Agamotto. Karena itu, saat ini, pakaiannya sudah berubah warna sepenuhnya dan darah emas sudah menembus seluruhnya. Setelah mencoba 40 kali, tubuhnya roboh 40 kali. Tiba-tiba, mata Vernon berbinar. Jantung dan dasarnya yang akan runtuh, berkembang dengan kecemerlangan yang tak terlukiskan saat ini. Seluruh tubuh memancarkan cakra keterpisahan yang halus. Kekuatan tak terbatas secara alami mengalir keluar dari tubuh, mengalir ke lautan roh dan mengalir ke dalam tubuh, anggota badan dan tulang. Reaksi-reaksi ini sungguh luar biasa. Dunia kecil Vernon saat ini sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan dewa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dunia kecil, menyebabkan gunung, sungai, langit dan bumi di dunia kecil bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Bum bum bum, ada beberapa suara keras dan dunia kecil berguncang. Saat berikutnya, puncak yang menjulang tinggi ke langit muncul dari tanah, mengguncang pegunungan dengan gempa bumi. 1, 2, 3. Total ada 9 puncak yang masing-masing mengandung kekuatan yang unik. Masing-masing dari 9 puncak yang memasuki awan dikelilingi oleh kabut emas dan beroperasi secara misterius. Inilah 9 esensi yang dipahami Vernon. Adapun 3 kekuatan luar biasa, mereka tidak muncul di dunia kecil. Samar-samar, Vernon bisa merasakan bahwa ini karena kekuatannya tidak cukup untuk mewujudkan kekuatan luar biasa. Alam dewa masih lemah. Vernon menarik napas panjang dan penglihatan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Sejauh ini, darah abadi dan tulang abadi telah sepenuhnya berubah. Dan dengan bantuan bunga putih dewa kecil ini, kekuatan dewa diubah menjadi 80%. Mungkin, ketika dia mewujudkan ketiga kekuatan luar biasa itu di dunia kecil, dia bisa mencapai kesempurnaan kekuatan dewa. Kemudian lanjutkan menaiki tangga. Vernon membuka matanya dan mengamati situasi saat melihat tangga. Master rahasia Paviliun Surgawi sudah melewati tahapan ke-100 dan kini berada pada anak tangga ke-124. Sebagian besar klan monster kegelapan berada di anak tangga ke-267. Ada lebih dari 10 klan monster kegelapan anak tangga ke-300, mereka berkonsentrasi pada keberuntungan. Cuma ada 2 orang di atas anak tangga ke-300. Kaisar Api dan Raja Kegelapan. Saat ini, mereka bersaing satu sama lain hingga anak tangga ke-480. Vernon berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Kaisar Api. Kak, saat kamu mencapai anak tangga ke-500, jangan jadi orang pertama yang sampai di sana. Pastikan Raja Kegelapan yang pertama sampai. Bab 706 Morrigan bangun. Setelah keberuntungan itu, penglihatan Vernon menghilang. Semua mata klan monster kegelapan terfokus pada raja mereka dan Kaisar Api. Kedua bos teratas ini sudah melewati setiap titik keberuntungan di tengah tangga dan berlari menuju ujung tangga dengan seluruh kekuatan mereka. Dewa sangat penting bagi Raja dan Kaisar Api, itu tidak bisa digantikan oleh keberuntungan lain. Kaisar Api yang sedang berlomba mendaki mendengar pesan Vernon. Keraguan muncul di matanya dan langkah kakinya terhenti. Hal ini memungkinkan Raja Kegelapan, yang sudah 2 langkah di depan, memperlebar jarak hampir 10 langkah.
Raja Kegelapan melirik Kaisar Api tanpa meninggalkan jejak apapun, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba melambat. Tapi ini lebih baik. Tidak ada yang bisa mengejarnya di tangga dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk dewa. Kaisar Api memandang Raja Kegelapan yang memimpin jalan, wajahnya sangat tenang dan dia tidak cemas sama sekali. Bahkan ada sedikit harapan di matanya. Saudaranya baru saja memberitahu bahwa Raja Kegelapan harus menjadi orang pertama yang menaiki anak tangga ke-500. Kaisar Api tidak tahu alasannya, tapi karena dia benar-benar yakin, dia sama sekali tidak meragukan pengingat saudaranya. Setelah 2 napas, Raja Kegelapan sudah mencapai anak tangga ke-490. Kaisar Api di belakang Raja Kegelapan 7 atau 8 langkah. 491, 92, 93. Raja Kegelapan tidak memikirkan hal lain, satu-satunya tujuannya sekarang adalah mendapatkan dewa dengan cepat. Karena dia melihat persepsi Vernon yang menakutkan. Kalau terus tertunda, lawan pasti akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar dan lebih baik di tangga. Itu adalah pengambilan keputusan yang cepat. Selama dia bisa mendapatkan dewa secepat mungkin, dia bisa mengakhiri tangga. Saat itu, Vernon dan Kaisar Api akan mati. Sambil memikirkan hal itu, Raja Kegelapan pun menginjak anak tangga ke-500. Namun ketika Raja Kegelapan menyentuh anak tangga ke-500, dia terdiam, seolah-olah waktu berhenti, baik itu gerakan, pandangan mata atau bahkan pemikiran, semuanya berhenti dalam sekejap. Boom! Saat ini, petir biru tiba-tiba meledak dari ujung tangga dan menghantam dengan keras. Raja Kegelapan langsung diselimuti oleh guntur biru. Dan pemandangan yang aneh muncul. Saat guntur biru menyelimuti Raja Kegelapan, guntur yang menakutkan juga berhenti. Dia mempertahankan keadaan aktivasi yang akan meletus tetapi belum meletus. Semua klan monster kegelapan ketakutan. Apa ini? Anak tangga ke-500 ini sepertinya berbeda dengan anak tangga lainnya. Terutama gejolak kekuatan yang melonjak dalam sekejap membuat hati semua orang bergetar. Bagi mereka, ini adalah kekuatan yang sangat aneh namun misterius dan kuat. Ujian. Ini pasti anak tangga ujian. Persis seperti ujian di anak tangga ke-100. Yang mulia raja tidak pasti berada dalam bahaya atau tidak. Mereka punya mentalitas terkuat di dunia terhadap rajanya. Kalau orang lain bisa melakukannya, Yang Mulia Raja pun bisa melakukannya. Kalau orang lain tidak bisa melakukannya, Yang Mulia Raja pasti bisa. Karena itu cuma sebuah ujian dan tidak bisa mengalahkan raja mereka yang tak terkalahkan. Dik, apa ini maksudmu? Kaisar Api, yang sudah mencapai anak tangga ke-499, berhenti, dengan sedikit ketakutan di matanya. Aku perhatikan akan ada perubahan, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Kak, anggap saja ini sebagai persiapan mental yang jauh lebih baik daripada perubahan mendadak, kata Vernon. Tangga ini misterius dan tidak bisa diprediksi dan dia tidak bisa ditentukan kekuatan apa yang dimilikinya. Menghadapi ujian anak tangga ke-500, lebih baik bersiap. Kaisar Api mengangguk dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Akhirnya mengangkat kakinya dan melangkah keluar. Anak tangga ke-500. Dalam sepersekian detik, Kaisar Api terdiam, persis seperti Raja Kegelapan, seolah waktu berhenti, bahkan pikiran pun membeku. Melawan, mereka tidak sempat bereaksi atau melawan sama sekali. Boom! Guntur biru kembali muncul. Setelah menutupi Kaisar Api, itu berhenti dalam keadaan antara meledak dan tidak meledak. Setelah semua klan monster kegelapan melihat Kaisar Api diperlakukan sama, mereka merasa lega dan terus melakukan hal mereka sendiri. Bukankah ini cuma ujian? Raja mereka pasti akan menyelesaikannya selangkah lebih awal dari Kaisar Api. Vernon juga berpikir demikian. Terlepas dari Kaisar Api dan Raja Kegelapan, ujian ini harus diatasi untuk kedua orang ini. Tergantung siapa yang lebih dulu dan siapa yang mendapat lebih banyak manfaat dan perbaikan darinya. Dia cuma perlu terus mendaki. 320, 340. Di tangga saat ini, selain Kaisar Api dan Raja Kegelapan yang berada di anak tangga, 500,
Vernon menjadi satu-satunya yang ada di atas anak tangga ke-300. Semua klan monster kegelapan lainnya berhenti untuk mewujudkan keberuntungan setelah mencapai anak tangga ke-300. Mereka sangat sadar diri, dewa tidak mungkin jadi milik mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka melewatkan setiap 100 langkah untuk memanggil keberuntungan? Mungkin perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Setelah ratusan klan monster kegelapan mencapai anak tangga ke-300, dua klan monster kegelapan akhirnya mengaktifkan cahaya putih dan memanggil keberuntungan mereka sendiri. Hal ini segera meningkatkan semangat dan kepercayaan diri klan monster kegelapan. Meski belakangan diketahui keberuntungan yang dipanggil kedua anggota klan itu cuma rata-rata. Dibandingkan dengan peluang yang diperoleh Vernon dan Kaisar Api, itu sangat biasa. Tapi kalau diubah ke tempat lain, keberuntungan yang dipanggil kedua anggota klan monster kegelapan ini akan sangat berbeda, sangat bagus. Tepat ketika dua anggota klan monster kegelapan dengan cepat memperhalus peluang dan bersiap untuk menyerang selagi masih panas, mereka terus bergegas ke anak tangga ke-400. Baru pada saat itulah klan monster kegelapan menyadari bahwa Vernon di atas mereka sudah mencapai anak tangga ke-400, 100 langkah di depan mereka. Tapi, lalu ketika Vernon mencapai anak tangga ke-400, kenapa dia tidak duduk dan memanggil keberuntungan seperti sebelumnya? Dia malah terus maju dengan konsentrasi penuh. Apa yang dia pikirkan? Siapa peduli? Senang rasanya bisa dalam keadaan konsentrasi penuh. Tetap penuh konsentrasi dan mereka akan menyusul kalau dia tetap seperti itu. Anak tangga ke-400. Mata Vernon terlihat sedikit aneh saat ini. Namun, keanehan ini bukan karena tangga. Tepatnya, karena dunia kecilnya sendiri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa danau dewa yang dia bawa ke dunia kecilnya sudah hilang. Danau dewa itu cuma dia serap sepertiga. Setidaknya 2/3 dari danau dewa masih ada, lalu dikumpulkan di dunia kecil. Sepertiga energi danau dewa ini sudah begitu menggemparkan dan nampaknya 2/3 sisanya punya energi yang begitu besar dan dahsyat. Dia juga berencana menyimpannya untuk saat dia menerobos ke negeri dongeng sunyi. Kuil, di mana danau dewaku? Apa kamu memakannya? Teriak Vernon tertekan. Hei, Tuan, itu bukan aku. Tanpa izin Tuan, aku tidak akan berani melakukan itu, kata kuil Mighty Warrior dengan sedih. Vernon memutar matanya. Dia terus saja berbohong. Di dunia kecilnya sendiri, cuma dia yang mampu menampung danau dewa, siapa lagi? Tuan, ini Nona Morrigan, kuil Mighty Warrior berkata dengan tergesa-gesa. Hah, Morrigan, apa dia sudah bangun? Vernon tiba-tiba terhibur. Namun, sebelum kuil Mighty Warrior bisa menjawab, dia merasakan sesuatu. Vernon tidak menghentikannya. Bas! Dengan kekerasan, cakra ilahi muncul darinya. Ketajamannya tidak salah lagi dan tiada bandingannya, seolah menembus langit, membelah langit dan menghancurkan bumi. Kemudian, sesosok tubuh cantik melepaskan diri dari dunia kecil dan berdiri di anak tangga ke-400. Ekspresi keraguan melintas di mata Vernon, kenapa cakra ini agak aneh? Bab 707 apa? Aku masih harus bertanggung jawab. Vernon memandang Morrigan yang keluar dari dunia kecil, dengan emosi yang mendalam di matanya. Hubungan keduanya, setelah 100 tahun termasuk waktu di Pondok Agamotto, sudah mencapai titik ini, bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan dan tanpa celah. Hah! Seru Vernon. Dia tiba-tiba menemukan bahwa cakra pelatihan gadis ini sudah mencapai tahap awal dari negeri dongeng sunyi. Lalu dia teringat pada danau dewa yang menghilang begitu saja dari dunia kecilnya. Jawabannya tampaknya akan datang. Gadis ini pasti sudah mencapai momen terobosan yang kritis dan membutuhkan banyak energi. Danau dewa yang punya energi sangat besar tentu saja yang pertama menanggung bebannya. Vernon mengangguk mengerti, membenarkan tebakannya. Rasa sedih sebelumnya pun akhirnya hilang. Tak ada yang perlu disesalkan saat danau dewa diserap oleh gadis ini. Bahkan jika 10 danau dewa diberikan kepada Morrigan untuk diserap, dia tidak akan merasakan kesusahan sama sekali. Morrigan, pantas saja kamu lama mengasingkan diri. Ternyata kamu mau mengungguli pasanganmu sebelum keluar.
Vernon meletakkan tangannya di pinggang Morrigan dan berkata dengan nada sembrono. Saat dia berbicara, dia meremas lembut tangannya. Akibatnya, mata dingin Morrigan, pupil matanya menyusut tajam dan ekspresi ketidakpercayaan muncul. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Hei, kenapa tiba-tiba kamu begitu sensitif? Vernon terkejut sekaligus geli. Tapi ketika dia menatap mata Morrigan, dia terkejut. Vernon seketika merasakan merinding menjalar ke sekujur tubuhnya. Sambil memegang tangan Morrigan di pinggangnya, dia menariknya kembali dengan cepat. Anak kecil, kamu berani sekali, bahkan kamu berani menggodaku, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghajarmu? Morrigan berkata sambil memandang Vernon dengan sangat dingin. Kamu, apa kabarmu? Bukan Morrigan. Vernon tertegun pada dan kemudian nadanya menjadi mendesak. Wanita di depannya ini, itu sama sekali bukan Morrigan. Tapi permaisuri Dewa Langit dari kehidupan sebelumnya. Pantas saja ada yang salah dengan cakranya, ternyata memang begitu. Tapi, bukankah permaisuri Dewa Langit sudah sepenuhnya bergabung dengan Morrigan sebelumnya? Lalu kenapa dia keluar sekarang? Karena ini adalah permaisuri Dewa Langit, kemana perginya Morrigannya? Vernon tidak bisa tenang untuk beberapa saat. Anak kecil, kenapa kamu begitu cemas? Apa kamu lupa apa yang kukatakan saat itu? Aku ini belum benar-benar menghilang. Saat gadis kecilmu menerobos negeri dongeng sunyi, ada kemungkinan aku akan benar-benar dibangkitkan di dunia. Permaisuri Dewa Langit berkata dengan nada tenang. Mata Vernon melebar. Ya, baru setelah pengingat ini dia ingat. Saat itu, permaisuri memang mengucapkan kata-kata seperti itu, setelah Morrigan mencapai negeri dongeng sunyi, segalanya berbalik. Vernon menjadi tenang. Dia tidak terus bertanya tentang keberadaan Morrigan pada permaisuri Dewa Langit. Sebaliknya, dia meluncurkan ilmu kesadaran langsung ke dunia kecilnya dan menyelidikinya secara menyeluruh. Termasuk di dalam dan di luar kuil Mighty Warrior. Segera, dia menemukan Morrigan di gubuk Agamotto di kuil Mighty Warrior. Meski Morrigan berada dalam keadaan misterius dan halus saat ini, tapi Vernon juga menyadari bahwa gadis ini nyata dan dia seharusnya sudah bangun. Namun, selama energinya pada akhirnya sempurna, dia mungkin akan segera bangun. Ah! Vernon menghela napas lega. Tidak apa-apa. Ini sangat mengejutkannya. Kalau Morrigan digantikan oleh permaisuri Dewa Langit, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa kamu memeriksanya? Sudah lega. Apa kamu mengerti? Permaisuri Dewa Langit menatap Vernon dan bertanya dengan tenang. Hehe, maafkan aku, permaisuri. Aku tadi cemas dan melakukan kesalahan. Vernon sangat malu saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan secara tidak sengaja menyentuh dan mencubit permaisuri. Dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan Agamotto ini untuk kembali ke momen sebelum dia keluar. Tapi meski dia menggunakan recall Agamotto, dia tidak bisa menghapus ingatan pihak lain. Tapi dia harus mengatakan, dia ingat perasaan ini. Ini sedikit berbeda. Permaisuri, kamu keluar sekarang. Kenapa kamu tidak menggunakan penampilan aslimu? Aku benar-benar tidak memperhatikan saat kamu menggunakan penampilan Morrigan, Vernon berdalih. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Permaisuri Dewa Langit punya penampilan aslinya. Namun kebetulan wajah dan tubuh yang dikenakannya kini sama persis dengan Morrigan. Itu bukan salahnya. Oh, kalau begitu kamu bermaksud menyalahkanku. Oke, kalau pasanganmu keluar, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan bilang kamu salah mengenalinya, lalu bertindak sembrono, lalu tidak mau mengakui kalau kamu salah. Permaisuri Dewa Langit berkata dengan nada meremehkan. Vernon, wajahnya sedikit berubah cemas. Dek, kenapa mulut permaisuri ini begitu tajam? Dia pernah menjadi juara pertama dalam kompetisi debat bumi, namun kini dia justru kalah. Tidak, kali ini salahku. Aku juga akan bertanggung jawab. Vernon tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Lagi pula, dia benar-benar ceroboh kali ini. Juga bertanggung jawab. Maksudmu aku harus bertanggung jawab juga. Aku keluar dari dunia kecilmu dan berdiri di sini bahkan tanpa bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun.
Aku juga bertanggung jawab. Mata permaisuri Dewa Langit berkilat. Terlalu licik, bertanya dengan ragu. Vernon, dia dibalas lagi dan dia tidak bisa berkata-kata. Astaga, kenapa permaisuri Dewa Langit ini merasa lebih sulit dihadapi daripada Morrigan? Pantas saja Kaisar Api mengejar permaisuri Dewa Langit selama bertahun-tahun tanpa kemajuan sama sekali. Dibandingkan dengan permaisuri, Kaisar Api masih tertinggal jauh. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Vernon bertanya tak berdaya. Dia sangat takut itu akan berakibat buruk jika permaisuri Dewa Langit mengatakan sesuatu kepada Morrigan dan menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Jangan melawan, aku sangat adil. Kalau kamu menyentuhnya, kamu akan dipukul olehnya, bagaimana? Kebetulan aku mau melihat seberapa jauh perkembanganmu, anak kecil. Permaisuri Dewa Langit berkata. Oke, kalau begitu ayo. Begitu Vernon mendengarnya, dia langsung merespon dan hatinya sudah tersenyum. Dia pikir itu adalah kondisi yang sulit. Itu dia. Dengan kemampuannya menahan pukulan saat ini, jangankan permaisuri negeri dongeng kekosongan yang baru saja memulihkan tubuhnya. Bahkan permaisuri Dewa Langit di masa kejayaannya, dia punya kepercayaan diri untuk menahan beberapa pukulan. Vernon berdiri tegak, melepaskan semua pertahanan permukaan dan tidak melawan. Permaisuri, kamu bisa memulainya kapan saja, kata Vernon. Anak kecil, kamu cukup percaya diri, jadi bergeraklah. Saat permaisuri Dewa Langit selesai berbicara, cakra menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang sangat merusak terkumpul di tangan kanan. Namun, tepat ketika dia mau bergerak, dia ingin mencoba kekuatan Vernon saat ini. Tangga itu tiba-tiba bergerak dan seberkas cahaya berkedip di ujungnya, bergegas menuju ke sana. Vernon menamparkan kepalanya dan berkata buruk pada dirinya sendiri. Ini di tangga. Menurut aturan tangga, mereka tidak boleh menyerang orang lain, kalau tidak, mereka akan mendapat hukuman berat. Tanpa ragu-ragu, Vernon membuka kekuatan ruang dan bergegas menuju permaisuri Dewa Langit. Bab 708 Kekuatan menakjubkan dari permaisuri Dewa Langit. Salah satu aturan tangga, dilarang menyerang orang lain. Jadi, ketika permaisuri Dewa Langit ingin menyerang Vernon, tangga itu menurunkan hukuman dalam sekejap. Tapi hukuman tangga ini masih lebih lamban dari kecepatan reaksi dan teleportasi ruang Vernon. Whoosh! Vernon meraih tangan lawannya dan di saat yang sama, kekuatan ruang dan Agamotto kembali menyembur keluar dari tubuhnya. Dia berusaha mencegah hukuman tangga. Alasan dia bergerak dengan sangat cemas. Yang pertama adalah dia tidak ingin permaisuri terluka. Hukuman tangga berkisar dari menjatuhkan orang keluar dari tangga hingga menghancurkan fondasi. Yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Hubungan antara permaisuri dan dia agak rumit. Hubungan dengan Morrigan lebih rumit. Bahkan Kaisar Api dan Master Paviliun Rahasia Surgawi saling terkait erat. Sungguh tidak ada gunanya jika ada kesalahpahaman. Anak kecil, sekali saja tidak cukup, apa kamu mau yang kedua kalinya? Permaisuri Dewa Langit bertanya dengan tatapan dingin, tapi senyuman muncul di sudut mulutnya. Permaisuri, ini alam rahasia yang ditinggalkan oleh Master Negeri Dongeng Murni. Sekali kamu menyerang orang lain, kamu akan dihukum. Vernon menjelaskan dengan telepati. Baru saja dia menyelesaikan telepati, dan permaisuri belum sempat menjawab. Hukuman tangga datang. Vernon dengan enggan mengulurkan tangannya untuk menahannya. Kekuatan ruang dan Agamotto melonjak dengan liar, berubah menjadi perisai, mencoba menghentikan hukuman ini. Kalau dalam keadaan biasa, Vernon akan cukup percaya diri menghadapi kekuatan lain. Dua kekuatan luar biasa menyerang bersama-sama, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun dengan tangga misterius dan tak terduga di depannya, dia benar-benar bingung. Boom! Kekuatan hukuman tangga menghantam keras perisai yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan Agamotto. Vernon, yang menahan permaisuri Dewa Langit, dipaksa mundur lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang kuat ini. Dia bisa merasakan kekuatan hukuman dari tangga tersebut, meski berkurang namun tidak berkurang banyak. Namun kekuatan ruang dan Agamotto dikonsumsi secara berlebihan dari tubuhnya.
Kalau terus begini, setelah 3 tarikan napas, dia akan kehabisan tenaga dan terkena hukuman tangga. Sekarang, Vernon melepaskan permaisuri dan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri. Atau cukup turuni tangga bersama permaisuri Dewa Langit. Kalau dia punya perlindungannya sendiri, bahkan jika permaisuri terluka, itu hanya cedera ringan. Tidak bisa melukai akarnya. Namun, kalau dia turun dari tangga saat ini, dia mungkin tidak dapat menaikinya lagi dan mencari keberuntungan lain. Vernon tersenyum kecut. Apa ini? Saat Vernon berada dalam dilema, klan monster kegelapan di bawah semua memandangnya dengan heran. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa ada wanita di sebelah Vernon? Apa dia memanggil seseorang di tangga ke-400? Ketika klan monster kegelapan menebak berulang kali, kemunculan hukuman tangga langsung mengejutkan dan menggembirakan para monster. Hukuman Vernon ini dan orang di sebelahnya sebenarnya memicu aturan tangga. Terlebih lagi, Vernon sepertinya sedang berjuang melawan kekuatan aturan. Hahaha, ini adalah berita bagus untuk klan monster kegelapan. Akan lebih baik kalau hukuman diturunkan dan langsung memusnahkan Vernon yang mengerikan ini. Melihat Vernon sudah bertarung melawan hukuman tangga, klan monster kegelapan sangat bersemangat dan bertepuk tangan. Pada anak tangga ke-400, permaisuri Dewa Langit, yang dipeluk erat oleh Vernon dan dilindungi di belakangnya, punya tatapan aneh di matanya. Dia tidak berbohong. Tubuh luarnya berbeda dengan Morrigan setelah menerobos ke negeri dongeng sunyi. Pada dasarnya, dia dan Morrigan punya asal-usul yang sama. Itu sebabnya dia punya wajah dan bentuk tubuh yang sama dengan Morrigan. Hal ini dapat diceritakan dari sudut lain. Dia sekarang bebas. Dia dan Morrigan adalah dua jiwa yang benar-benar terpisah. Adapun kekuatan yang dimilikinya, dibandingkan masa kejayaannya, baru pulih sekitar 20%. Melihat Vernon yang melindunginya, pandangan permaisuri Dewa Langit mulai berubah. Dari dingin menjadi lembut. Menarik. Ini pertama kalinya dia merasakan perasaan dilindungi. Lagi pula, ketika dia berada di masa jayanya, dia tidak membutuhkan perlindungan dari orang lain. Apa ini? Alam rahasia warisan Kaisar Abadi. Permaisuri Dewa Langit tiba-tiba bertanya. Hah? Bagaimana kamu tahu? Vernon, yang menahan kekuatan hukuman tangga, tertegun ketika ditanya. Dia cuma mengatakan bahwa ini adalah alam rahasia yang ditinggalkan oleh Master Negeri Dongeng Murni dan tidak mengucapkan kata warisan Kaisar Abadi sama sekali. Haha, menurutmu berapa banyak rahasia di dunia Kaisar yang bisa disembunyikan dariku? Tanya permaisuri sambil mencibir. Vernon berkedip dan mengangguk tanpa sadar. Memang, meski permaisuri Dewa Langit dan Kaisar Api berasal dari era yang sama. Tapi Kaisar Api hanyalah monster pemula yang sedang naik daun saat itu. Saat itu, permaisuri Dewa Langit sudah menjadi bos super setingkat komandan. Karena itu, nampaknya tidak mengherankan kalau permaisuri tahu tentang warisan Kaisar Abadi. Oke, singkirkan kekuatanmu. Kekuatan hukuman tangga tidak bisa melukaiku, kata permaisuri Dewa Langit dengan tenang. Mendengar perkataan permaisuri, Vernon pun setuju. Meski permaisuri ini agak penyendiri dan sombong, dia jelas bukan orang yang banyak bicara. Karena dia bilang ada cara untuk menghentikannya, pasti ada caranya. Terus saja menaiki tangga. Dan tepat ketika Vernon hendak mengambil kembali kekuatan ruang dan Agamotto, kekuatan yang menakutkan dan merusak tiba-tiba muncul dari belakangnya. Bas! Kekuatan yang tak terbatas dan pancaran pemusnahan tergagap, cakra kuno dan ganas meletus. Mata Vernon membelalak, mengamati seberkas kekuatan pembunuh yang gelap dan sangat merusak, menekan aturan tangga. Gur, pukulan ini bertabrakan dan sangat menakutkan. Seluruh tangga terguncang. Samar-samar, Vernon melihat pusat ledakan kedua kekuatan tersebut dan muncullah pemandangan bencana di mana sosok dewa dan iblis berjatuhan dan langit runtuh. Setelah angin dan awan bergerak, tangga itu kembali normal. Dan kekuatan aturan serta hukuman yang baru saja diterapkan hilang. Ini, ekspresi ketakutan muncul di mata Vernon. Apa ini permaisuri Dewa Langit? Kekuatannya masih jauh dari pulih dan kekuatan luar biasa seperti itu bisa ditampilkan. Seberapa kuat permaisuri Dewa Langit di masa kejayaannya?
Namun permaisuri yang sakti itu tidak sehebat hakim dunia kaisar. Akhirnya dia terluka parah oleh hakim, sehingga dia terjatuh dan kemudian terlahir kembali. Hakim, perbandingan seperti itu. Vernon mempunyai definisi dan pemahaman baru tentang kekuatan hakim. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan hakim. Vernon bingung. Semua orang di seluruh tangga menjadi bingung saat melihat pemandangan ini. Mereka sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka melihat sesuatu. Wanita itu, dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan hukuman tangga. Apa ini sungguhan? Apa ini impi? Anak kecil, gelombang tanganku lebih nyaman digenggam dari tangan Morrigan, kan? Suara yang sedikit mengejek terdengar dari belakang Vernon. Bab 709 Aku, Vernon, akan menjadi ayah. Ketika Vernon mendengar kata-kata permaisuri, dia gemetar dan dengan cepat menarik tangannya. Permaisuri ini, sebenarnya bukan orang yang mudah untuk diajak main-main. Lebih baik menjaga jarak demi kebaikannya sendiri. Apa? Tidak mau menyentuh lagi. Apa kamu sudah cukup menyentuhnya? Tanya permaisuri lembut dan dingin. Ahem, aku cuma melakukan ini karena harus. Aku tidak menyangka kekuatanmu jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan, kata Vernon jujur. Permaisuri dengan santai menghilangkan kekuatan hukuman tangga tadi, bahkan Raja Kegelapan pun tidak akan mampu melakukannya. Apa kekuatan permaisuri yang sebenarnya sudah mampu mengalahkan Raja Kegelapan? Vernon memandang Raja Kegelapan, yang masih terdiam di anak tangga ke-500 dan menjadi curiga. Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatan Raja Kegelapan yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari saat aku di masa kejayaanku. Alasan aku bisa dengan mudah memecah kekuatan hukuman tangga ini sekarang adalah karena kekuatan penghancur Morrigan. Kekuatan semacam itu secara mampu mengekang aturan. Permaisuri melirik ke arah Vernon dan tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia menjelaskan. Vernon tiba-tiba sadar, faktanya, dia juga secara samar menebak hal ini. Kekuatan penghancur Morrigan merupakan kekuatan luar biasa yang tidak lebih lemah dari Ruang dan Agamotto. Penjelasan seperti itu masuk akal. Permaisuri, apa yang terjadi dengan Morrigan sekarang? Kapan dia akan bangun? Tanya Vernon. Selama pendeteksiannya, dia cuma bisa merasakan cakra Morrigan sudah menembus ke negeri dongeng sunyi. Adapun keadaan spesifiknya, tidak diketahui. Ada kabut bayangan di sekujur tubuh Morrigan yang menghalangi ilmu kesadarannya. Vernon tidak bisa melihat lebih dekat, tidak peduli metode apapun yang dia gunakan. Gadis itu, dia akan segera bangun. Mengenai kondisinya, kamu bisa bertanya sendiri kapan dia bangun. Setelah permaisuri Dewa Langit menjawab, dia melihat ke arah tangga yang dia naiki. Aku tidak menyangka alam rahasia warisan Kaisar Abadi benar-benar ada. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, tapi tidak ada petunjuknya. Mata permaisuri berkilat emosi dan nostalgia. Vernon hendak memberitahu permaisuri tentang situasi alam rahasia saat ini dan situasi dunia kaisar. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Ada perubahan lain di dunia kecilnya dan perasaan familiar segera muncul. Ini, Morrigan bangun. Dia tidak berhenti. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, sosok yang terlalu familiar muncul di hadapan Vernon. Eno, aku kangen. Dia membuka tangannya dan tersenyum manis pada Vernon, dengan kelembutan di matanya dan bertanya dengan bercanda. Aku juga. Vernon memeluknya tanpa ragu kali ini. Keduanya berkumpul, percikan api beterbangan dan panas meningkat. Gadis kecil, hati-hati. Sebuah suara samar mengingatkan. Vernon melirik permaisuri yang berbicara. Ada apa? Dia tidak bisa menyentuhnya, apa pasangannya sendiri tidak bisa memeluknya 2 kali. Memikirkan hal ini, Vernon semakin melepaskan tangannya. Tapi saat berikutnya, dia cuma terdiam di tempat, sekujur tubuhnya seperti tersambar petir, matanya terbelalak. Morrigan, kamu ini. Vernon tergagap dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena, saat tangannya meluncur ke perut Morrigan, dia menyentuh benjolan besar. Kelembutan di wajah Morrigan semakin dalam dan dia mengangguk dengan berat. Iya, Eno, kamu akan menjadi seorang ayah, kata Morrigan lembut. Boom! Vernon merasakan kepalanya meledak.
Sejenak, seluruh tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik. Menjadi seorang ayah. Dia punya anak. Dia akan menjadi seorang ayah. Ini terlalu mengejutkan. Morrigan, kapan ini terjadi? Berapa lama? Kita punya bayi. Kapan bayinya lahir? Laki-laki atau perempuan? Vernon memeluk Morrigan erat-erat, mencium lagi dan lagi, suasananya begitu baik dan indah. Dia tiba-tiba merasa ada banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Ternyata beginilah rasanya punya anak. Sungguh menakjubkan. Hehe, aku tahu kamu akan sangat bahagia, Eno. Aku juga merasakan datangnya kehidupan baru sebelum bertapa, tapi anak kita sepertinya sedikit berbeda, gumam Morrigan sambil memeluk Vernon. Hahaha, itu pasti. Dengan gen unggul di antara kita berdua, kita pasti bisa melahirkan anak yang luar biasa. Katakan padaku, apa yang membuat dia berbeda? Tanya Vernon penuh rasa ingin tahu dan pengharapan. Menurut kecepatan waktu di gubuk waktuku, 20 tahun sudah berlalu sejak aku mengandung si kecil ini. Tapi, dia masih sangat muda dan sepertinya masih lama sebelum dia dilahirkan. Morrigan berkata tanpa daya dan ragu. Apa, 20 tahun? Vernon langsung kaget. Neza baru lahir setelah 3 tahun. Anaknya di perut Morrigan baru sebesar ini setelah hamil selama 20 tahun. Ini seperti perut orang lain pada usia 3 atau 4 bulan. Kalau dihitung berdasarkan ukuran perut, setidaknya 50 tahun lagi baru anaknya lahir. Vernon benar-benar tercengang. Pasti ada yang salah dengan ini. Morrigan, apa anak kita baik-baik saja? Tanya Vernon heran. Aku rasa semuanya baik-baik saja. Apalagi setelah aku hamil, aku merasa kecepatan pelatihanku jauh lebih cepat dari biasanya. Sepertinya, dia tahu bahwa aku ingin meningkatkan kekuatanku, jadi dia membantu. Morrigan dengan lembut menyentuh perutnya dan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Hah, apa mungkin? Vernon terkejut. Tentu saja, dia sepenuhnya percaya pada pasangannya. Itu sebabnya gadis ini menerobos dari alam dewa ke negeri dongeng sunyi dalam waktu yang singkat. Jangan khawatir kalian berdua, bukan hanya tidak ada masalah dengan janin ini, tapi pencapaian masa depan mungkin melebihi imajinasi kita. Untuk lebih jelasnya, aku belum tahu dengan jelas. Tapi seperti bongkahan danau dewa di dunia kecilmu sebelumnya, bukan aku dan Morrigan yang menyerapnya, melainkan si kecil ini. 90% energi masuk ke perut si kecil ini. Permaisuri Dewa Langit menyela keraguan mereka dan mengucapkan beberapa patah kata. Itu bagus, itu bagus. Ya, selama si kecil ini baik-baik saja, tidak masalah berapapun danau dewa yang diambil. Setelah mendengar kata-kata ini, Vernon dan Morrigan merasa lega. Cadangan pengetahuan dan wawasan permaisuri, bahkan jika keduanya dijumlahkan, masih jauh tertinggal. Mengingat hubungan antara permaisuri dan Morrigan, mereka pasti tidak akan membicarakannya dengan santai. Vernon memandangi 600 anak tangga yang tersisa di atas kepalanya, matanya berbinar. Dia memegang tangan Morrigan erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kamu meninggalkan alam rahasia ini, aku akan menemanimu kembali ke alam kegelapan dan menemui ayahmu. Ketika Morrigan mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya gemetar dan kelembutan di matanya hampir meluap. Dia mengangguk dengan berat dan menjawab, ya, baik. Vernon menoleh untuk melihat permaisuri Dewa Langit di sebelahnya dan bertanya, Ibu baptisku, ikut juga. Bab 710 si kecil, kekuatannya mulai muncul. Ibu baptis, permaisuri Dewa Langit, yang sedang melihat, memandang Vernon dengan ekspresi terkejut dan penuh pertanyaan di wajahnya. Vernon tidak menunggu permaisuri bertanya, dia langsung menjelaskan dengan tegas, kamu dan Morrigan punya asal-usul yang sama. Jadi tidak masalah kalau anak kami memanggilmu Ibu Baptis, kan? Permaisuri memang sangat kuat. Dia tidak terlalu membutuhkannya, tapi kalau Morrigan dan calon anaknya punya seseorang yang kuat untuk merawat mereka, pasti bermanfaat dan tidak berbahaya. Ketika Permaisuri Dewa Langit mendengar penjelasan Vernon, dia meliriknya beberapa kali tetapi tidak membantah. Bisa dibilang, anak gadis kecil ini mungkin punya hubungan darah dengannya. Masuk akal juga untuk memanggilnya Ibu Baptis.
Aku mau jadi ibu baptis, tapi aku tidak yakin aku bisa mengikuti kalian kembali ke alam kegelapan atau tidak, kata Permaisuri Dewa Langit dengan tenang. Oke, aku akan membiarkan Morrigan memberitahumu ketika waktunya tiba. Keterkejutan melintas di mata Vernon, dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Kemudian, Vernon dengan cepat berbicara tentang masuknya dirinya dan orang lain ke dalam alam rahasia warisan Kaisar Abadi, konflik dengan klan monster kegelapan dan keinginan Raja Kegelapan terhadap dunia Kaisar. Hal ini membuat Permaisuri Dewa Langit dan Morrigan mengerutkan kening dan menjadi marah. Raja Kegelapan ini, dia belum menyerah pada dunia Kaisar. Aku khawatir dia sudah melupakan kekalahan yang dideritanya di era kekacauan para dewa, Permaisuri mendengus marah. Permaisuri, apa kamu sudah berperang melawan Raja Kegelapan ini? Tanya Vernon penasaran. Kami bertarung, tapi itu bukan satu lawan satu. Saat itu, Kaisar dan Master Dunia Kaisar lainnya bersama-sama menghadapi Raja Kegelapan ini. Dia nyaris ditekan dan akhirnya berhasil melarikan diri dengan luka serius. Kalau itu satu lawan satu, bahkan dua kaisar di masa kejayaannya tidak akan bisa menghadapi orang ini. Permaisuri memandang sosok Raja Kegelapan yang terpaku di anak tangga ke-500, penuh ketakutan. Vernon mengangguk dalam diam. Tampaknya cara menghadapi klan monster kegelapan dan Raja Kegelapan masih belum direncanakan. Ada alasan kenapa alam monster bisa mengamuk selama ribuan tahun. Permaisuri, apa kamu bisa pergi ke sekitar anak tangga ke-500 dan membunuh Raja Kegelapan? Melihat Raja Kegelapan yang masih belum bisa bergerak, Vernon memikirkan ide yang tidak benar ini. Lagi pula, Permaisuri bisa menahan kekuatan aturan tangga, jadi kalau dia membunuh lawan yang melanggar aturan, bisakah dia mengeksploitasinya? Anak kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Permaisuri memutar matanya ke arah Vernon sebelum menjelaskan. Kekuatan aturan yang diturunkan oleh tangga berubah sesuai dengan niat menyerang pelanggar. Aku cuma mau mengujimu, jadi kekuatan aturan tidak kuat dan bisa dengan mudah dihilangkan. Kalau aku tadi melancarkan serangan dengan niat membunuh, kekuatan aturan tangga mungkin akan jadi 100 kali lebih kuat. Vernon terdiam. Dia tidak menyangka akan ada logika seperti itu. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya benar. Ketika klan monster kegelapan itu menyerangnya sebelumnya, kekuatan hukuman yang diturunkan jauh lebih kuat dari kali ini. Gadis kecil, ayo naik tangga. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin baik bagi janin di dalam perutmu. Setelah Permaisuri Dewa Langit mengingatkan Morrigan, dia menaiki anak tangga ke-400 dengan sedikit mengangkat langkah kakinya. Oke, terima kasih sudah mengingatkanku, Kak, jawab Morrigan sambil tersenyum. Dia dan Permaisuri rukun dalam tubuh. Hanya saja dia menyebut Permaisuri sebagai kakaknya dan Permaisuri memanggilnya gadis kecil, yang agak kacau. Mereka punya panggilan masing-masing. Tunggu, Permaisuri, kamu bisa memanggil peluang setiap 100 lantai, kenapa kamu tidak mencobanya di sini? Vernon mengingatkan, alasannya karena yang ku mau tidak ada di tingkat ini. Setelah Permaisuri Dewa Langit selesai berbicara, dia terus mendaki tanpa menoleh ke belakang. Tidak di tingkat ini. Vernon tampak sedikit khawatir. Apa Permaisuri juga mau mendapatkan dewa itu? Kalau begitu, Raja Kegelapan dan Kaisar Api akan punya pesaing yang serius. Tidak, karena Kaisar Api tergila-gila pada Permaisuri, bahkan jika dia merebut dewa itu, dia mungkin akan memberikannya kepada Permaisuri. Ya, ini sangat mungkin. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, selama dewa tidak jatuh ke tangan Raja Kegelapan, dia tidak masalah memberikannya kepada siapapun. Eno, bagaimana cara memanggil keberuntungan? Morrigan lama melihat anak tangga ke-400, tapi tidak menemukan apapun. Ini seperti memahami esensi dengan hatimu. Kesempatan ini lebih sulit daripada esensi. Bagaimana kalau begini, letakkan tanganmu di atasku dan aku akan menunjukkanmu untuk mengalaminya. Begitu saja, di anak tangga ke-400, Vernon dan Morrigan saling berciuman dan menunjukkan kasih sayang di depan umum. Semua klan monster kegelapan di bawah menjadi jijik. Apa ini tidak apa-apa? Apa bisa mengeluarkan orang setelah sampai di anak tangga ke-400?
Ini sangat tidak adil. Mereka sudah bekerja sangat keras, tapi mereka baru menaiki 300 anak tangga, jadi kenapa kedua wanita ini berada di anak tangga ke-400 begitu mereka keluar? Terutama wanita yang cakranya dingin. Semua monster sebenarnya merasakan sedikit rasa gentar dari wanita ini, yang membuat mereka tidak bisa dipercaya. Bas. Saat ini, seberkas cahaya putih yang familiar bagi semua orang naik ke langit dari anak tangga ke-400, di luar jangkauan tangga. Sialan. Kalau begitu Vernon terlalu cepat, dia berhasil memanggil cahaya putih. Pemahaman ini terlalu menakutkan. Bukankah orang ini masih berbicara sekarang? Bagaimana dia bisa berhasil cuma dalam beberapa tarikan napas? Apa yang membuatmu iri? Ayo, segera sadari bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengejar ketertinggalan. Gigi klan monster bergemeletuk karena kebencian. Hampir 10.000 monster menyadarinya bersama-sama, tapi itu tidak secepat Vernon. Bas. Saat ini, dua berkas cahaya putih lainnya melonjak dari langkah ke-400 ke langit. Hah, ini, kenapa aku tidak memahaminya? Cuma ada dua orang di anak tangga ke-400, jadi bagaimana mungkin ada 3 lampu putih penuntun? Ya, itu wanita itu. Aku perhatikan ada 2 cahaya putih pemandu yang keluar dari tubuhnya. Ah, 2 cahaya putih pemandu berarti dia bisa mendapat 2 keberuntungan. Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa memanggil 2 peluang dari 1 orang? Semua klan monster kegelapan marah dan meraung. Tapi mereka berdua dan Vernon, bahkan tidak melihat klan monster kegelapan di bawah. Vernon, yang berada di anak tangga ke-400, memandang Morrigan dengan heran. Ini, kapan pemahaman gadis ini menjadi begitu kuat? Karena dia sudah mengalami 2 kali menerima dan membimbing cahaya putih, dia terbiasa dengan itu dan dengan cepat memimpin cahaya putih dari anak tangga ke-400. Dia ingin mengajari Morrigan beberapa keterampilan wawasan. Tanpa diduga, sebelum dia sempat mengatakannya, Morrigan menyadari cahaya putih di kaki belakangnya. Apalagi bukan cuma 1, tapi 2. Baik Vernon maupun Morrigan menundukkan kepala, melihat perut yang membuncit karena terkejut. Cahaya putih pemandu ekstra, mungkinkah si kecil ini? Astaga, sebelum dia lahir, pemahamannya sudah begitu menonjol. Dia benar-benar tidak tahu keberuntungan apa yang bisa dipanggil oleh si kecil ini. Bersambung ke bab 711. Terima kasih.